Pemirsa, kita lanjutkan dialognya. Bang Syamsir mungkin mau menanggapi. Tadi dikatakan bahwa polisi sudah melakukan segalanya secara hati-hati begitu ya. Tanggapan Anda gimana, Bang? Ya, seperti yang sampaikan Pak Ito tadi, tentunya polisi maupun yang melakukan orang-orang yang tetap kita katakan yang dikriminalisasi ini adalah orang-orang yang memang sudah profesional juga di bidangnya. Dalam arti mereka nggak sembarangan juga dalam mengambil data, mengolah data. Sehingga kalaupun proses seperti sekarang ini, polisi yang memang hati-hati sekali ya dalam menyikapi maupun mengambil tindakan dalam proses hukum dari dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo ini, mereka itu juga tetap melakukan pencarian. Ya, di antara lain ya minggu lalu itu dapat lagi bukti-bukti yang mereka bisa sampaikan nanti. Kalaupun ini kan akan berlanjut ke pengadilan ya. Memang tempat yang dituju untuk membuktikan kalau disitulah pembenaran dan kejujuran itu akan kita dapatkan. Kalaupun mereka tadi disampaikan oleh Pak Ito mereka bersalah, ya mereka mesti dihukum. Tapi kalaupun mereka benar, ya ini yang dikatakan Pak Ito tadi adalah kriminalisasi itu. Demikian. Tapi kan tidak serta-merta juga bisa disebutkan kriminalisasi kalau proses hukumnya ini masih berjalan. Masih berjalan, iya, nggak bisa kan. Lalu ini juga dilatar belakangi oleh penelitian dan sebagainya. Iya. Tentu sudah siap. Sudah siap resikonya. Resikonya betul. Mereka sudah siap karena memang ini kan dilakukan juga panjang ya, termasuk data-data yang tadi diambil itu mereka ambil betul-betul ya, boleh dari media sampai ke tempat dikeluarkannya ijazah tersebut gitu. Makanya adapun ijazahnya memang ya udah disita, tapi di belakang ijazah itu kan ada skripsi, ada data-data akademis yang lain. Itu mereka termasuk juga bukti-bukti terhadap orang yang berhubungan dengan kesarjanaan saudara Joko Widodo tersebut. Jadi mereka sangat hati-hati untuk hal itu. Oke. Bang Sylvester tadi ngomong bahwa kan yang diteliti selama ini bukan ijazah fisiknya begitu, tapi dalam bentuk digital yang sudah diupload. Tanggapan Anda gimana? Iya, itu ya memang itu yang muncul kan ya. Kalaupun kemarin ijazah itu disita, itu baru kemarin kan 2 hari yang lalu itu kan. Jadi sampai pun pada gelar perkara khusus yang kedua kemarin, itu ijazah asli pun tidak dimunculkan. Tidak hanya itu, digitalnya aja tidak dimunculkan pada gelar perkara khusus tersebut. Jadi ya jauh panggang dari api ya untuk mengetahui itu. Cuma yang jelas kalau apa yang disampaikan oleh dari Sandi ya itu ya, itu yang memang diteliti oleh mereka itu. Oke, Bang Sylvester, dalam pokok pemeriksaan kemarin, Bang Sylvester tadi juga sudah memberikan sinyal bahwa tersangka ini sebenarnya sudah diketahui nih. Kira-kira akan berapa banyak tersangkanya nih, Bang? Bisa mungkin lebih dari 12 ya, dari 5, 12. Banyak juga. Hanya memang kalau saya sih sepakat dengan Pak Ito tadi bahwa kalau saya yang alami ya, saya dipanggil itu, saya melihat bahwa apa yang dilakukan Polda Metro Jaya sih sudah sangat profesional ya, termasuk Bareskrim. Hanya mungkin waktu gelar perkara khusus yang di Bareskrim, saya pikir udah kecuali Bapak membawa bukti-bukti yang original ya. Tapi itu kan hanya Wasidik itu kan diteliti metodenya apakah udah benar atau salah, ya kan? Nah, kan di situ ada Propam, ada Kompolnas dan lain-lainnya, dan pihak terlapor atau pelapor. Jadi saya pikir itu udah clear, ya kan? Nah, hanya yang kembali lagi yang saya bilang tadi bahwa ini kita lihat kalau bilang dikriminalisasi, saya pikir belum ada tersangkanya. Jadi sangat terlalu jauh ya. Bahkan dari pihak penuding ini saya bilang kemarin udah ke Komnas HAM. Terus sekarang ini sudah ke Amnesty Internasional. Sama satu lagi apa ya? Yang kurang ini ke Ethiopia dan ke Kutub Utara aja, ya kan? Jadi sudah terlalu jauh ya kan, bahkan kalau mau lihat yang mengkriminalisasi Pak Jokowi, mereka ini sebenarnya. Kenapa? Mereka menuduh orang tanpa bukti gitu loh. Terus sudah melapor ke Komnas HAM, melapor ke Amnesty Internasional. Sedangkan proses ini kan masih dalam tahap penyidikan gitu loh. Tersangkanya juga belum ada. Jadi sangat-sangat terlalu jauh. Jadi makanya kembali lagi saya bilang tadi ini udah game over ya kan. Karena ya di Bareskrim udah di case close ya kan. Gugatan di PN Solo dan Sleman udah satu ditutup, satu hampir sama nasibnya.
tinggal yang pelaporan dari relawan Peradi Bersatu sama Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya ini yang harus dihadapi gitu loh, ya kan? Bang, tapi apa nggak terlalu dini bilang ini game over? Karena kan vonis dari pengadilan juga belum ada. Bahkan masuk ke pengadilan juga belum, Bang. Karena kalau saya lihat dari cerita-cerita yang mengenai pencemaran nama baik, terus fitnah, penghasutan, unsur-unsurnya hampir terang benderang. Gitu. Jadi kalau kita melihat yang saya alami selama ini di dalam bidang hukum ya, ini udah nggak bisa nggak bisa ditangkis. Even pakai pengacara paling hebat di dunia pun dia pun bingung gitu loh. Jadi yang saya bilang tadi bahwa ini tinggal ada tersangkanya, ada terdakwanya, ada narapidananya. Tapi kalau tuntutan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah nggak ada, maksud saya gitu. Gitu loh. Karena udah terbukti kan, Mabes Polri game over ya kan. PN Surakarta game over. Termasuk gugatan 2 pengadilan kira-kira 2-3 tahun lalu di PN Jakarta Pusat dan PN Surakarta pun sudah ditolak. Jadi udah game over. Berarti pembuktian ijazahnya sudah tidak perlu lagi menurut Anda? Ya, sebenarnya gini, kita menuduh orang itu tanpa bukti, kita yang akan kena. Jadi sebenarnya makanya saya bilang, kenapa Bambang Tri itu kena? Karena dia menuduh tanpa bukti. Ya, istilahnya siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Ada gium ini benar adanya dan berlaku gitu loh. Nah, ini yang saya bilang tadi, makanya akhirnya ada yang dipenjara. Karena memang bersalah gitu loh, bukan dikriminalisasi. Nggak ada itu. Oke. Nah, makanya saya bilang tadi kalau dikriminalisasi, silakan lakukan pra peradilan. Oke. Terbuka jelas kok apa prosedur hukum di negara kita nggak ada yang ditutup-tutupin transparan ya. Transparan. Oke, kita ke Pak Ito. Pak Ito, bagaimana Anda melihat polemik ini? Kemudian masing-masing pihak ini merasa dikriminalisasi. Pandangan dari Pak Ito sendiri, pengalamannya di kepolisian seperti apa, Pak? Begini, Mbak. Saya juga kebetulan punya basic hukum S3. Kemudian saya juga mantan Kabar Eskrim. Wasidik itu dibentuk pada saat saya menjadi Kabar Eskrim. Kenapa demikian? Untuk menampung apabila ada masyarakat ya untuk mencari keadilan merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh penyidik. Makanya ada wasidik dan di sana bukan hanya tadi sampaikan Bang Silverster tidak hanya dari penyidik saja, tapi ada dari Provos, ada dari Propam, ada dari Paminal yang lengkap dengan ada juga orang luar ahli. Nah, sehingga pada saat gelar khusus itu memang dimungkinkan dalam proses penghentian penyelidikan. Nah, kenapa demikian? Kan Polri tidak menemukan alat bukti. Kemudian kita mengundang bagi yang menuduh itu apakah memang ada alat bukti lain. Jadi di sana bukan pengadilan, kita tidak mungkin memperlihatkan ijazah asli dan lain sebagainya. Tidak, kita hanya mengumpulkan apabila dari penuduh itu memiliki alat-alat bukti lain yang menurut mereka bisa untuk menggugurkan keputusan daripada penyelidikan. Kemudian negara kita ini kan juga negara hukum. Ya memang istilah Bang Silverstar juga game over boleh-boleh saja ya. Tapi kita semua kembali nanti pada saat akhirnya adalah akhir dari permainan itu adalah di pengadilan. Jadi dalam proses hukum kan dimungkinkan kalau memang tidak puas dinyatakan tersangka silakan ditempuh pra peradilan. Berarti kan kasusnya belum selesai. Kalau memang nanti dikatakan penetapan tersangka sudah benar, maka kasus ini naik ke penuntutan. Setelah penuntutan berarti tugas penyidikan selesai. Nanti penuntutan yang menyiapkan apakah ini bisa dimajukan sebagai satu proses di dalam sidang peradilan. Jadi ini prosesnya juga memang masih tidak terlalu tidak terlalu cepat ya, masih agak lama. Saya kira ini saja yang mungkin kita sepakati bersama. Kalau ada istilah-istilah lain silakan saja, masing-masing kan punya argumentasi. Nanti di pengadilan hakim yang akan menentukan argumentasi mana, kemudian juga pasti juga akan hakim meminta objek daripada perkara ya, yaitu ijazah. Pasti beliau akan minta yang aslinya. Kemudian masing-masing menunjukkan saksi ahli. Nah setelah itu silahkan kita memberikan argumentasi masing-masing dan nanti di sanalah akan bisa dinilai apakah terjadi kriminalisasi atau tidak.
Tapi penyidik selama ini sudah sangat profesional, yaitu termasuk dengan memberikan izin atau memberikan satu kesempatan dilakukan gelar perkara khusus ya. Saya kira itu Mbak yang mungkin kita perlu pahami bersama. Terima kasih. Oke, Pak Ito mungkin singkat saja, ini barang bukti sudah ditahan oleh pihak kepolisian, penetapan tersangka kira-kira akan terjadi dalam waktu dekat menurut Anda atau polisi masih membutuhkan waktu karena kehati-hatian tadi? Ya enggak, saya kira kan sekarang kalau memeriksa menetapkan tersangka itu kan harus periksa saksi-saksi dulu. Barang bukti sudah ada, kalau sudah dianggap cukup maka segera kita tetapkan tersangka. Demikian prosesnya. Oke. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi, juga Bang Silvester dan juga Bang Syamsir. Meskipun bagi Bang Silvester ini sudah game over, tapi tetap ruang pengadilan nanti yang akan menentukan. Kita tunggu bersama-sama. Dan terima kasih kepada para narasumber. Baik, pemirsa, kita akan menuju ke kabar berikutnya. Ini ada pasca banjir yang terjadi di perumahan Artera Hill 2 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membuat warga memilih untuk angkat kaki dari perumahan tersebut. Kita akan lihat selengkapnya